Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita semua untuk bersyukur. Bersyukur karena nikmat dari Allah ini. Saudara-saudaraku semua, alhamdulillah kita juga ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Parloh 2021 di Persaudaraan Setia Hati Teratai ini berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah kita ucapkan selamat kepada Dr. Insinyur Muhammad Taufik yang diangkat menjadi Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Teratai. Kemudian di situ juga ada Kang Mas Wiono yang tadinya menjadi Ketua Majelis Luhur, yang sekarang menempati di bidang ajar. Alhamdulillah. Kemudian juga Ketua Majelis Luhur Mas Edi, kita ucapkan selamat semua. Mudah-mudahan beliau-beliau para senior ini bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, di samping itu kita akan sedikit membahas tentang liku-liku yang ada di PSHT ini. Sekarang ada muncul pendekar baru lagi, yang fenomena ini memang sangat luar biasa yang ada di PSHT ini. Kelompok satu ini selalu memunculkan orang-orang pendekar baru yang tanpa jurus dari ahli politik. Dan kita nanti akan kita simak juga politik awalnya. Ini sebenarnya orang ini dulu sudah mau dibunuh oleh orang-orang Madura dulu. Karena sudah mau dibunuh oleh orang-orang Madura karena pernyataan-pernyataannya. Dan kami juga menemukan pernyataan yang sangat fenomenal terhadap Presiden Republik Indonesia ini. Dan besar kemungkinan yang saat sekarang ini baru diangkat menjadi Dewan Penasehat, Dewan Pembina dari kelompok itu, maka dia juga bekerja sesuai dengan keahliannya, bekerja sesuai dengan kapasitasnya sebagai Dewan Pembina, sehingga sampai dilihat dari segi politik sebenarnya sangat merugikan. Tapi kita lihat saja, tidak akan lama lagi sang pembina ini akan tersungkur karena ulah yang dikerjakan oleh dia sendiri. Apa kira-kira? Kita tunggu, karena ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salah tingkahnya itu sangat merugikan manusia dan motivasinya adalah adu domba, maka Allah pun akan mensegerakan azabnya kepada orang-orang yang melakukan seperti itu. Kita tunggu nanti permainan selanjutnya dan apa yang terjadi terhadap Dewan Pembina ini. Dan sebenarnya di PSHT ini memang tidak berpolitik. Tapi bagi orang-orang di kelompok ini yang suka memanfaatkan orang-orang politik, ini pun akan segera hancur karena olahnya. Jadi saya rasa para leluhur, para senior-senior kita di dalam membuat suatu aturan itu akan baik bila dilaksanakan, diteruskan oleh para pelanjutnya seperti kita ini. Tetapi bagi kita ini yang pada saat sekarang masih hidup kemudian menyalahi dari apa yang dipikirkan oleh para senior, maka akan tersungkur dengan sendirinya. Di sini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana firman-firman-Nya yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an sudah jelas sekali. Di situ siapapun yang berbuat
maksiat di muka bumi ini, maka dia akan hancur tersendiri. Walau ana ahlul qura amanu wattaqo lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa aqadnahu bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya orang-orang manusia ini yang hidup di suatu negeri ini mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan limpahkan rezeki, limpahkan barokah kepada manusia yang hidup di suatu negeri ini. Tetapi kebanyakan manusia, mereka adalah berkhianat, mereka adalah tidak mau menjalankan aturan-aturan Allah, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak orang yang ingkar terhadap janjinya dan sumpahnya. Maka orang yang seperti itu Allah hancurkan sehancur-hancurnya karena ulah mereka itu sendiri. Maka dari ulah-ulah mereka itu sendiri Allah akan menghancurkan karena maksiatnya. Maksiat di sini yang dimaksud adalah maksiat yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai manusia yang sudah bersumpah janji dan mengkhianati, itu hukumnya sama, berkhianat terhadap sumpahnya sendiri, otomatis bersumpah itu atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ingkar terhadap sumpahnya sama dengan mengibuli, berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita berpikir jernih. Di dalam kita kepemimpinan Kang Mas Dr. Ensur Muhammad Taufik ini, jangan sampai kita ini berkhianat. Bersabar itu pasti, tapi jangan sampai meninggalkan ketegasan. Karena bersabar tanpa tegas itu juga salah. Maka kita harus bersabar, tapi tegas dalam prinsip adalah kewajiban. Mari kita simak pernyataan sang pembina yang sekarang lagi diangkat ini. Pernyataan dulu terhadap Presiden Republik Indonesia. Kita simak betul-betul, kemudian nanti kita gabungkan dengan perbuatannya sekarang, sepak terjangnya sekarang, dan ini pun akan sama seperti yang dilakukan waktu dulu. Ini tidak akan berubah. Karena sebenarnya manusia satu ini dimanfaatkan kelompok itu saja untuk kekuasaan saja. Tapi terjebaklah sang pembina ini, yang sekarang sang pembina. Dan perlu digarisbawahin bahwa lingkaran pendekar tidak bisa diisi oleh orang-orang yang di luar kependekaran itu, karena hukumnya tidak berlaku. Sehingga apabila dia ini mengerjakan dengan sepak terjangnya sesuai dengan politiknya yang dia anut, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala merupakan kebohongan dan kesesatan. Dulu manusia ini sudah mau dibunuh oleh orang-orang Madura karena berkaitan dengan pernyataan-pernyataannya. Di sini pernyataannya. Yuk kita simak. Memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu, karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Karena saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, tidak ada urusan mau ini tidak ada urusan. Dia tutup, seperti waktu saya tidak mendukung Pak Jokowi. Saya fight untuk dukung si Prabowo. Salahnya Prabowo itu saya tutupi semua. Loh, saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam lebih hebat Pak Jokowi. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, maka kita harus waspada permainan-permainan ini, permainan dia ini kita harus waspadai. Sudah barang tentu kita
cara melawannya juga harus dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini. Mari kita tunggu berita yang berikutnya sepak terjang sang pembina ini.